Terminal Kampung Rambutan, yang terletak di jantung wilayah Jakarta Timur, adalah salah satu terminal paling sibuk dan terbesar di ibu kota. Berdiri kokoh sejak tahun 1990, terminal ini menjadi nadi transportasi dengan rute-rute yang membentang luas, menghubungkan berbagai daerah di Jakarta dan sekitarnya. Namun, pembangunan terminal yang megah ini tidak terwujud begitu saja. Prosesnya memakan waktu panjang, dimulai dari pengadaan material hingga pembangunan infrastruktur yang rumit dan detail. Terletak strategis di Jalan TMS Simatupang, Kelurahan Rambutan, Kecamatan Ciranda, Jakarta Timur, terminal ini bisa diakses dengan mudah menggunakan berbagai jenis angkutan umum. Dengan operasional 24 jam non-stop, Kampung Rambutan menjadi salah satu titik pertemuan tersibuk bagi jutaan orang setiap harinya. Tak heran, kepadatan yang luar biasa ini mengundang berbagai macam tantangan, termasuk potensi kejahatan yang semakin mengintai, mulai dari pencopetan, pemalakan, penjamretan, penodongan, hingga perjudian yang sering terjadi di kawasan ini. Terminal Kampung Rambutan, yang terletak di wilayah Jakarta Timur, bukan hanya salah satu yang terbesar, tetapi juga merupakan pusat transportasi paling sibuk di seluruh kota. Dengan jumlah rute terbanyak yang menghubungkan berbagai penjuru Jakarta dan sekitarnya, terminal ini sudah menjadi bagian tak terpisahkan dari keseharian banyak orang. Dibangun sejak tahun 1990, proses konstruksinya berlangsung bertahap dan membutuhkan waktu yang lama, mulai dari pemilihan material hingga pembangunan infrastruktur yang rumit dan penuh tantangan. Letaknya yang strategis di Jalan TMS Simatupang, Kelurahan Rambutan, Kecamatan Ciranda, Jakarta Timur, menjadikannya mudah diakses dari berbagai arah menggunakan transportasi umum. Dengan operasional yang tidak mengenal waktu, yaitu 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Terminal Kampung Rambutan benar-benar menjadi titik pertemuan yang tak pernah sepi. Tak heran jika terminal ini termasuk dalam jajaran terminal paling ramai dan padat di Indonesia. Namun, kepadatan aktivitas yang luar biasa ini juga membawa sisi gelapnya sendiri. Potensi kejahatan seperti pencopetan, pemalakan, penjamretan, penodongan, dan bahkan perjudian menjadi ancaman nyata yang mengintai para pengunjung dan pekerja di sana. Di balik kesibukannya, ada cerita menarik yang berhubungan erat dengan kehidupan di terminal Kampung Rambutan. Salah satunya adalah kisah seorang pria bernama Kubal. Kubal, yang berasal dari sebuah desa kecil tak jauh dari kota, adalah seorang pria berusia 30 tahun yang memiliki tubuh tegap dan sedikit berotot. Meskipun tergolong pendiam, dia sangat disukai oleh orang-orang di sekitarnya karena sifatnya yang baik hati. Namun, lebih dari sekadar pria biasa, Kubal dikenal memiliki kekuatan gaib yang diakini berasal dari warisan ayahnya yang sudah meninggal. Kekuatan itulah yang sering disebut-sebut sebagai pelindung dalam kehidupannya. Meski memiliki potensi luar biasa, kehidupan Kubal tak selalu mulus. Sebagai seorang kuli di desanya, penghasilan yang diperoleh tak cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarganya yang semakin hari semakin menuntut. Keputusan besar pun diambil, Kubal memutuskan untuk merantau dan mencari kehidupan yang lebih baik. Ia mencoba peruntungan sebagai sopir bus di perusahaan bus Luragung Jaya Al-Faruq yang melayani rute dari Luragung ke Jakarta, dengan tujuan akhir di terminal Kampung Rambutan. Saat pertama kali menginjakkan kaki di terminal yang ramai ini, Kubal segera menyadari betapa keras dan menantangnya dunia yang ada di sana. Kejahatan tampak begitu merajalela, mulai dari pemalakan yang seringkali terjadi di pintu masuk, hingga pemerasan dan pencopetan yang tak henti-hentinya mengancam penumpang dan pekerja di dalam terminal maupun di dalam bus. Bahkan, Kubal sering menyaksikan sendiri betapa para preman yang berpura-pura sebagai pengamen berani menodong penumpang di dalam bus, memeras uang mereka dengan cara yang sangat kejam. Namun, meskipun melihat dan merasakan langsung kerasnya kehidupan di Kampung Rambutan, Kubal tidak langsung bertindak. Ia menyadari bahwa preman-preman yang ada di terminal bukanlah individu biasa. Mereka memiliki banyak sekutu yang siap datang membantu jika satu dari mereka terancam.
Kubal mengetahui hal ini karena cerita dari rekan-rekan sesama sopir yang telah lebih dulu berpengalaman di sana. Kadang, dalam menghadapi para preman, bukan hanya kekuatan fisik yang diperlukan, tetapi juga keberanian untuk bersabar dan memilih waktu yang tepat untuk bertindak. Pada suatu hari, teman Kubal, dengan hati yang penuh keberanian, memutuskan untuk turun tangan membela seorang penumpang yang terjebak dalam ancaman seorang preman. Melihat ketidakadilan itu, ia tak bisa tinggal diam dan merasa bahwa ini saatnya untuk beraksi, meski tahu konsekuensinya bisa berbahaya. Namun, sebentar kemudian, rekan-rekan dari preman tersebut datang dan menyerang teman Kubal secara bersama-sama. Bahkan pemimpin dari kelompok preman itu melakukan serangan brutal dengan menendang dan menusuk teman Kubal menggunakan senjata tajam, menyebabkan luka parah yang mengancam nyawa. Teman Kubal segera dibawa ke rumah sakit, namun dalam perjalanan itu, takdir berkata lain. Nyawanya tak bisa diselamatkan, dan itu menjadi pukulan berat bagi Kubal. Kejadian tragis itu terus menghantui setiap langkahnya, seolah bayangannya tak pernah pergi. Setiap malam, saat kesunyian datang, Kubal hanya bisa terdiam, menahan rasa sakit, berusaha menerima kenyataan dengan hati yang hancur dan penuh kepasrahan. Namun, tak disangka, di hari yang penuh kejutan, nasib kembali menguji Kubal dengan cara yang tak terduga. Pagi itu, seperti biasa, Kubal sedang mempersiapkan busnya di terminal Kampung Rambutan, siap mengantar penumpang ke Luragung. Ketika sedang memeriksa kelima penumpang yang baru naik, matanya tertuju pada seorang ibu yang duduk di kursi paling belakang. Wanita itu tampak terisak, menangis dengan wajah penuh ketakutan. Rupanya, ia sedang diancam oleh seorang preman yang tanpa ampun menakut-nakuti. Kubal terhenti sejenak, hatinya tersentak, membayangkan bagaimana jika yang menangis dan terancam itu adalah ibunya sendiri. Emosi yang sudah lama terpendam meledak begitu saja. Tanpa bisa mengendalikan diri, kemarahannya membakar seluruh tubuhnya, dan dalam sekejap, ia pun melangkah maju, tak lagi peduli dengan akibat yang mungkin datang setelahnya. Tanpa ragu, Kubal mendekati preman tersebut dan dengan tegas memberi pukulan peringatan di wajahnya, yang membuat preman itu terjatuh. Kejadian tersebut segera menarik perhatian teman-teman preman lainnya. Melihat apa yang terjadi, salah satu dari mereka segera berlari untuk mencari bantuan. Tak lama kemudian, sekelompok orang datang dengan maksud untuk menghadapi Kubal. Beberapa di antaranya membawa senjata tajam, sementara yang lainnya menggenggam tongkat, sambil berteriak dengan kata-kata ancaman. Namun, meskipun menghadapi ancaman seperti itu, Kubal tetap tenang dan tidak merasa takut. Dengan penuh keberanian, ia melangkah maju untuk menghadapi mereka. Setelah turun dari bus, Kubal dengan tegas menatap mereka dan berkata, "Meskipun kalian datang dalam jumlah yang banyak, saya siap untuk menghadapi kalian. Jangan hanya mengandalkan kerumunan untuk merasa kuat. Tunjukkan bahwa kalian benar-benar berani. Siapa di antara kalian yang merasa paling hebat dan paling kuat? Ayo maju dan hadapi saya secara langsung." Akhirnya, salah satu dari banyak preman itu maju ke depan, yang ternyata adalah pemimpin mereka, yang bernama Garong. Dengan yakin, dia berkata, "Baiklah, aku yang akan menghadapi kamu. Aku Garong, pemimpin di sini, dan aku yang akan menyelesaikan masalah ini." Pertarungan pun dimulai dengan perlawanan sengit antara Kubal dan Garong. Garong lalu mengeluarkan pisau dari pinggangnya dan berusaha menyerang Kubal. Namun, serangannya meleset dan tidak mengenai sasaran. Dengan gerakan cepat, Kubal berhasil menghindar dan menangkap tangan Garong, lalu memutar tangannya hingga terdengar bunyi yang menunjukkan bahwa Garong tidak bisa lagi melawan. Garong pun merasa kesakitan, namun Kubal tidak berhenti. Ia memberikan beberapa pukulan dengan penuh amarah, hingga Garong terjatuh dan tampak tak mampu melawan lagi. Melihat pemimpin mereka kalah, sekitar 12 orang anak buah Garong langsung menyerbu Kubal dengan membabi buta. Namun, dengan keterampilannya, Kubal berhasil mengatasi mereka satu persatu. Sejak kecil, Kubal telah dilatih oleh orang tuanya yang merupakan seorang ahli bela diri, sehingga ia mampu bertahan dengan sangat baik. Setelah pertarungan yang berlangsung kurang dari 5 menit,
para preman akhirnya menyadari bahwa mereka tidak bisa menang. Ketakutan mulai merasuk, dan akhirnya Garong menyerah dengan rendah hati, mengakui kekalahannya. Singkat cerita, setelah Garong menyerah, nama Kubal semakin terkenal di terminal Kampung Rambutan dengan julukan Kubal Garong. Sejak saat itu, para preman di terminal tak lagi berani mengganggu Kubal. Kubal dihormati dan dihargai oleh semua orang yang mengenalnya. Pedagang dan pekerja merasa lebih aman, karena tak ada lagi yang berani mengganggu mereka untuk masalah keamanan. Jika ada ketidakakuratan dalam informasi dalam video, atau jika ada sudut pandang yang berbeda, silakan berikan komentar di video ini. Sampai jumpa kembali di video selanjutnya. Jangan lupa like dan subscribe.